Acara ini didukung oleh... Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Para pemirsa Aljon yang setia, kembali dalam acara Jendela Sawit Nusantara bersama BPDPKS dan MAKSI, Masyarakat Perkelapa Sawitan Indonesia. Di segmen 1 ada sebuah kata kunci, yaitu research. Dari tanaman yang sekedar tanaman hias, saat ini sudah menghiasi devisa Indonesia lebih dari 400 triliun. Nah, silakan Pak Darmono, kita lanjut bagaimana research itu memegang peranan penting bagi perkembangan sawit di Indonesia. Ya, mungkin gini, nanti terima kasih sahabat Eljon yang setia dan luar biasa. Kita ada 3 narasumber yang tiba-tiba tadi di sesi pertama sudah kita dengar dari Pak Asril, kemudian Pak Winarno. Nah, kemudian sekarang tadi kan sudah ada ya alur bagaimana perkebunan kemudian riset itu berjalan. Nah, ini kami ingin mendapatkan gambaran dari Pak Saha, apakah sudah ada perubahan di dalam teknologi yang terkait dengan industri sawit, Pak Saha? Bagaimana dengan pabrik kelapa sawit di zaman Belanda dulu dan pabrik kelapa sawit yang sekarang itu sama? Kalau itu masih sama kan berarti kontribusi Belanda luar biasa buat Indonesia ini kan. untuk ini terkait dengan industrinya, terkait dengan permesinannya. Nah, Pak saat ini tentunya luar biasa, beliau dari ITB, lulusan ITB. Jadi yang membawa sawit terkenal itu juga kawan-kawan ITB ini seperti Pak Sati. Silakan Pak Sati. Gimana? Aduh. Ini Mas Prayuda, suatu kehormatan besar, sama Mbak Stella Dimax. Iya, betul Bapak. Oke, tadi Pak Asril udah menyampaikan, ini saya mengcover terkait daripada permesinan aja dulu. Karena kalau mau bicara tentang sawit, saya itu bisa seminggu. Baru jelas. Gitu. Coba, jadi sebagian saja yang perlu kita bahas hari ini, yaitu perkembangan permesinan sawit selama 11 dekade. Ya. Artinya, di hilir memang sudah berkembang pesat, tapi itu semua niru-niru aja. Nggak ada invention Indonesia di situ. Kemudian di hulu juga sama juga. Dari zaman mulai 1922 dulu dibangun pabrik sawit. Kalau saya nggak salah tadi di Seliput ya, Sokpin itu dulu ya. Ya. Itu 1922 ya. Jadi saya melihat itu ya, kemudian saya telah kembali itu terutama bersama Dr. Darmono, kita diskusi panjang. Saya tertariknya kenapa Belanda memulai teknologinya itu dengan nama sterilisasi. Ya. Saya kemudian karena keinginan tahuan saya itu saya membayar riset sekitar 500 juta. Pribadi nih, tidak minta ke BPDP. Gitu ya Pak? Mandiri ya Pak? Pribadi bersama kawan bernama temannya Mas Darmono juga, Mas Sabto. Kami tahu, ya ini apa? There must be something behind. Gitu. Kemudian saya telusuri ke Eropa melalui dia punya sejarah. Betul, baru saya lihat bahwa pada tahun 2018 akhir mau mendekati abad 19, mereka itu mendapatkan penyakit luar biasa, pandemi seperti sekarang ini. Itu berlangsung kira-kira 8 tahun. Oleh karena itu mereka sangat takut bahwa semua produk yang asalnya dari tropical areas harus disterilize. Nah itu. Dan tololnya Indonesia
sama Malaysia sampai sekarang ikut terus sterilisasi. What the heck, kan gitu. Di mana para sarjana kita, di mana dokter kita ini semua, di mana semua? Saya pikir-pikir, wah, we should do something. Nah, saya terbuka mata 1983, saya sudah mencoba memang bagaimana to maintain the high value nutrition yang ada di sawit itu dengan cara molecular distillation. Dan itu dibayar oleh satu perusahaan domestik yang punya view ke depan. Sayangnya begitu kita mau selesai, Krismon, nah siapa yang mau beli yang high nutrisi? Makan aja udah syukur, kan gitu. Iya. Mandeklah itu bisnis. Nah hebatnya Malaysia kembangkan terus. Jadi kita tertinggal memang. Nah, kembali Pak Darmono, saya lihat ya, what's the purpose overall daripada proses pengolahan ini? Cuma simple, softening the mesokarp. Terus dipakailah teori bahwa ada lipase segala macam tetek bengek di situ katanya menyebabkan fatty acid. Terus saya berpikir, what the heck with fatty acid? Apakah ada mati orang karena fatty acid tinggi? Enggak ada. Enggak ada jurnal atau penelitian yang menyatakan kalau fatty acid tinggi orang mati, enggak ada. Terus saya bertanya lagi, saya coba kodeks, baca kodeks. Kodeks enggak mention mengenai fatty acid. Yes. Lah kok kita goblok ikut-ikut gitu loh. Kan aneh. Jadi saya pikir, wah ini kalau begini kita harus bikin revolusi. Ya, we redefine. Aduh ini kameranya mandek ya. Mungkin karena saya semangat, kamera pun ikut rusak, kacau. Kita harus redefine. Nama CPO itu colonial name. Ya, itu yang menyebabkan kita terpuruk terus dengan crude palm oil. Jadi kita harus define palm oil is energetic oil. Siap. Ya. Oil of energy. Apakah itu untuk human atau untuk engine? Ya. Ya. Ya, itu yang harus kita lakukan. Sesudah itu kita, ya. Pak Zahar, jadi pada intinya kita itu belum ada perubahan dari segi teknologi di pabrik kelapa sawit ya? Ada dikit-dikit. Contohnya begini ya, existing proses itu ada dua, satu batch proses, yang kedua continuous proses. Ya, continuous proses dikembangkan oleh Astra yang saya tahu, tapi saya nggak tahu kelanjutannya gimana. Tapi batch proses itu ada perkembangan 4 ya. Pertama itu dengan lori ya, sterilize horizontal. Oke. Lorinya pun direbus, energy loss dan lain-lain. Itu kira-kira sampai 550 energy consumption, kalau power listrik kira-kira 18 kilowatt per ton daripada TBS. Ini kalau saya analisa, it's crazy. Gitu? Nah, kemudian berkembang tidak perlu lori, ya. Jadi pertama itu lori, kemudian berkembang ke no lori. No lori itu ada dua, oblique sterilizer sama vertical sterilizer. Jadi lori energi yang dipakai di situ hilang, kemudian dirubah hanya buahnya saja. Kemudian terakhir itu spherical sterilizer. Jadi ada semacam drum, ya. Itu dikembangkan di Malaysia. Cuma saya juga nggak setuju. Dan yang paling kita perlu hindarkan Pak Darmono adalah the name of sterilizer. Ya. Itu adalah produk kolonial
mengatakan bahwa kita itu penuh bakteri, penuh virus, penuh macam-macam. Jadi orang Indonesia harus disterilisasi dulu, gitu kan? Baik Pak Sahat, saya akan move dulu. Makasih Pak Sahat, saya akan move dulu balik ke riset ini kan. Nah ini tadi sudah sampaikan Pak Sahat ya, begitu lambatnya perkembangan atau di hilir tadi atau di paling tidak di pabrik kelapa sawit ya, Pak Sahat menyatakan ini nggak perlu dikatakan sterilizer ya digunakan itu. Bagaimana Pak dari riset itu nanti akan mendukung atau bahkan terobosan-terobosan apa yang akan didukung oleh riset ini Pak Winarno? Ya, baik Pak Darmono. Jadi memang riset setelah dekade awal ya, dekade awal dari pengembangan kelapa sawit tadi, maka dulu saya pikir sudah pembayarnya pengembangan bahan tanaman unggul, kemudian paket teknologi kultur teknis, pupuk dan sebagainya, saya pikir sudah cukup lah ya, cukup maju, meskipun memang masih tetap perlu kita sentuh. Memang sekarang kita fokus Pak, lembaga riset termasuk PPKS dan mungkin juga lembaga riset yang lain, perguruan tinggi, kita melihat pengembangan di industri hilir ini yang difokuskan ya, baik itu kelapa sawit untuk energi dan kelapa sawit untuk nutrisi. Ini kan yang saya lihat termasuk PPKS juga fokus kepada pengembangan riset untuk mendukung pengembangan industri hilir. Termasuk tadi kalau di PPKS kita di energi, kemudian katalis, termasuk juga bagaimana untuk pengembangan dari sisi nutrisi Pak ya, imunomodulator, kemudian bahkan kosmetik juga ada Pak. Tapi intinya bahwasanya kita untuk dekade ini atau pada masa sekarang ini Pak dan ke depan ini kami pikir memang fokus riset ke hilir itu harus menjadi tekanan ya, dalam hal tadi mendukung untuk pengembangan kelapa sawit di aspek sebagai sumber energi dan juga untuk nutrisi. Saya pikir itu Pak yang saat ini ya, masuk PKS juga menekankan ya pada riset-riset itu. Baik, Stella, ini tadi kan melihat ya kaum milenial itu ya bahwa perkembangan sawit itu luar biasa cepatnya Stella. Dan tentunya nanti kita harus bisa menyampaikan kepada generasi muda ini bahwa sawit tadi udah dikatakan luar biasa, disampaikan oleh Pak Asril, pengembangan begitu cepat ya. Kemudian Pak Sahat juga dengan teknologi yang masih kita gunakan juga dari zaman Belanda dulu itu. Jadi kira-kira apa yang bisa diserap dari Stella ini, misalnya dari segi bagaimana, apakah nanti bahan-bahan materi ini bisa digunakan untuk menangkal isu-isu negatif ya? Karena tadi saya sampaikan di depan itu tutupan hijauan sawit itu luar biasa. Mana Stella singkat saja kalau untuk generasi milenial dengan melihat dari ketiga pembicara Stella? Iya, benar banget Pak Darmono. Kalau misalnya milenial zaman sekarang itu, kalau yang saya dengar dari bapak-bapak sekalian, informasinya itu memang sebagai anak muda harus haus informasi supaya tidak tergiring opini dan tidak terbawa dengan hoax. Jadi memang harus cari tahu lebih dalam lagi tentang informasi sawit supaya tidak mendapatkan informasi yang salah seperti itu, Bapak. Gitu ya. Baik, makasih Stella, luar biasa. Pak Asril, bagaimana kira-kira ya untuk bisa kita menangkal isu negatif ini, apa saja Pak Asril yang bisa kita buat kita sampaikan Pak Asril? Ini kan banyak sekali isu negatif ya, padahal Bapak tadi sudah sampaikan sawit berkembang. Tapi di lain pihak ada yang sawit boros air, sawit penyebab tingginya pencemaran udara segala macam. Gimana Pak Asril? Pak, sebelum dijawab mungkin boleh saya tambahkan Pak.
Silakan Pak. Pak Hasril sekarang memimpin ya lembaga museum sawit ya Kak. Nah, Ya. Indonesia tuh peran museum tidak sawit saja tentunya. Berbagai macam museum itu begitu sangat dinafikan. Nah, mungkin dengan hadirnya Pak Hasril sebagai pakar di dunia sawit, museum sawit sudah menjadi salah satu dokumentasi yang bisa menjadi menjadi pusat informasi yang hidup, bukan masih masa lalu gitu ya. Karena kaum milenial itu selalu mencari informasi-informasi yang mudah. Nah, mudah-mudahan museum di bawah Pak Hasril sudah mengikuti era IT yang 4.0 yang mudah diakses, yang tidak harus menjadi sebuah museum yang suram begitu kan. Nah, mungkin Pak Hasril perannya dari sisi museum nih, Pak Darmono. Ya, betul Pak. Silakan, Boleh tambah sedikit Mas Dar. Ya. Poin Mas Prayuda tadi, ya. Prayuda. Baik, Pak. Kalau lah Indonesia punya konsep tentang sawit ini, itu otomatis saya mendukung tadi apa yang disampaikan Mas Prayuda. Museum sawit itu harus pindah ke kota Nusantara, gitu. Ya, betul. Jadi artinya, oh yes, puluhan juta penduduk kita hidup dari sawit, ini dia museum, gitu dong. Ini enggak, apa-apa aja yang dibicarain di situ kan. Jadi tolong Stella with your connection with the millennial, make sure that millennial itu juga interesting dalam hal sawit. Tanpa sawit mereka got nothing. Gitu. Karena sawit untuk lipstick, sawit untuk bedak, sawit untuk kosmetik. Ya betul kan Pak Sahat ya? Semua. Kalau enggak, mana Stella kelihatan cantik kalau enggak pakai sawit. Betul sekali. Gimana Pak Hasril? Baik Pak Darmono, Pak Prayuda. Jadi kita dalam hal ini harus melakukan edukasi ya menyampaikan informasi-informasi positif. Ya betul kata Pak Prayuda, museum merupakan salah satu media yang akan terus kita kembangkan, dan museum perkebunan ini lebih punya visi yang cukup ini ya, di bawah Pak Sujahi, pembina ketua dewan pembina kami ya, dan dengan tagline Connecting the Past to the Future, ya, museum perkebunan menyampaikan informasi-informasi yang selama ini baik, dan untuk ke depan gimana lebih baik lagi, ya, Connecting the Past to the Future itu memberi informasi-informasi kepada mulai dari anak didik SD ya, dari sampai perguruan tinggi dan masyarakat pada umumnya. Museum perkebunan di sini aktif sekarang ya, di Medan terutama saat ini museum perkebunan, termasuk sawit yang utama karena di Medan itu informasi-informasi positif sawit disampaikan. Selain itu juga kita hadir di media digital, media sosial, ya, semua media sosial kita ini Instagram, Facebook, menyusul Twitter dan lain-lain. Museum perkebunan akan hadir, terutama kita kasih muatan sawit yang memang positif dan berkontribusi baik ya. Itu melakukan edukasi dari anak-anak SD, dan kunjungan paling nggak pada saat ini SD di seluruh Sumatera Utara itu sudah proaktif juga berkunjung ke museum perkebunan, dan mereka happy gitu, dan suasananya cerah. Silakan Pak Prayuda berkunjung kalau belum, dan nanti kita liput ke sana Pak ya.
Ya, Tapi jangan lupa, Pak. siap. Jangan lupa bahwa Baik. di Jawa masih banyak nih yang tidak Kan? tahu. Banyak sekali. Ya, baik. Ini Jadi hadir Museum Perkebunan Indonesia hadir baik secara fisik maupun digital. Oke, Itu baik. akan terus kita kembangkan. Itu Pak. Baik Pak Surya, terima kasih informasi yang luar biasa Pak Sahat. Pak Sahat ini kan tadi kita di sini ada yang kalau saya muda, kemudian Pak Yuda juga muda, nah ini ada milenial ini Pak Sahat. Jadi gimana ini nanti? Apakah gerakan Bapak ini juga melibatkan kaum milenial? Saya lihat tadi kawan-kawannya orang-orang sepuh juga. Gimana Mas Sahat? Milenial ya. Baik. Saya kira memang harus dilibatkan milenial sedini mungkin ya. Nah, terus cuma kita jangan tenggelam menari di atas musik orang barat. Ya. Kita itu hanya menyangkal. Itu yang kita tidak pernah berpikir positif. Ya. Coba saya ngikutin mulai tahun 78 Amerika udah nyerang sawit. Sampai 12 tahun Indonesia belum apa-apa waktu itu. Yang muncul maju ke dunia itu adalah Filipina sama Malaysia untuk melawan tropical oil. Kenapa? Ada orang Nebraska di Amerika, orang kaya kena penyakit jantung, dia advertise one full page in 1990 ya di New York Times dan Washington Post. What do they say? Tropical oils poisoning America. Bayangkan. Akhirnya ada riset oleh Malaysia sama kita nggak ikut karena kita masih anak bawang di situ. Mereka hire Harvard Medical School di Puka-Puka, Pacific Zone yang 100% menggunakan coconut oil dengan saturated fat. Ternyata nggak ada apa-apa. Baru tahun 2000 mereka mulai berdamai. Oke, Indonesia juga masih belum apa-apa tahun 2000. Oke, kita tidak lagi menyerang. Nah, semua itu komersial. Dan jangan lupa, mindset kolonial tetap kolonial. Nggak bisa berubah dia. They can say whatever they want, and you should listening to them. Nah, itu. Oke? Tetapi Eropa sekarang butuh minyak, butuh Nah, Tuhan menunjukkan jalan yang baik. Lagi-lagi Tuhan ke Indonesia ini coba lihat. Nah, Dikembangkan, diizinkan perang Ukraina Rusia. Dunia kekurangan 1,2 juta ton vegetable oil sampai ke Eropa. Baru mereka bilang, wah, where are you my laughing? Sawit. my dear, sawit ya. Terus, nah ini kembali lagi. Tahun 2003 waktu Eropa mulai bergerak ke bidang green energy. Ya. Mereka kelimpungan karena the price difference antara palm oil dengan rapeseed oil kira-kira $200 per ton. Maka semua industri vegetable fuel di Eropa yang solar menggunakan sawit. Wah, Eropa bingung, barang dia nggak laku. Apa yang kita mau garap nih namanya nih? Kalau kita fight health udah nggak kena, Amerika udah gagal. Wah, dia klik deforestation. Muncullah deforestation. Jadi semua itu perlu diketahui oleh kolonial Mbak Stella. Itu cuma keinginan penjajahan itu, tetap mereka mau mendominasi world market daripada vegetable oil. That's the whole issue. Tidak ada lain-lainnya. Oleh karena itu, mari kita punya konsep baru. Saran saya adalah Indonesia feeding the world. Gitu dong. Iya, baik Pak Darwono. Katanya waktu juga nih yang harus menyelesaikan segmen kita. Silakan Pak Darwono. Ya, saya ingin satu kata dari Mbak Sheila ini sebagai Mbak Stella ya. Iya. Gimana tadi dari bagaimana apa sih yang akan disampaikan oleh
kaum muda ini dalam waktu yang terakhir singkat ini. Oke. Setengah menit, Mas Stella. Oke, Stella bersyukur banget bisa menemukan ilmu-ilmu baru dari bapak-bapak sekalian, yang pastinya sahabat Eljon yang juga menyaksikan pasti juga mendapatkan ilmu yang fresh dan jadinya nggak salah informasi begitu. Dan juga mungkin sebagai anak muda, sebagai kaum milenial, Stella ingin mengajak sahabat-sahabat Eljon yang mungkin akan menjadi penerus bangsa nantinya untuk jangan terhasut dengan isu-isu mitos, tapi tetap cari tahu informasi yang benar seperti apa, harus haus akan informasi dan tetap peduli dengan lingkungan kita, khususnya perkebunan sawit itu seperti apa di Indonesia. Terima kasih. Iya. Baik, Pak Darmono, kelihatannya waktu juga yang memisahkan kita. Iya. Terima kasih Mbak Stella sebagai Putri Bumi Udara Indonesia, para narasumber yang bukan main, yang luar biasa, dan moderator hari ini yang sekaligus pemandu acara, Bapak Dr. Insinyur Darmono Tani Wiryono sebagai Kepala Ketua Umum Masyarakat Perkalapasan Indonesia. Jangan lupa, sawit adalah kita dari Indonesia untuk dunia, bermanfaat bagi semua. Baik, sampai jumpa dalam rangkaian acara berikutnya dengan tema Jendela Sawit Nusantara. Kalian sudah nonton, nah jangan lupa like dan juga subscribe. See you. Dah.